Hai Sobat Literasi, apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan baik. Terima kasih sudah meluangkan waktu menonton video ini. Oke, kali ini kita akan bahas tentang sejarah dan budaya yang ada di kota Surabaya. Jadi, selama 30 tahun, aku sebagai orang Surabaya dan lahir di Surabaya, jujur saja, tak banyak yang kuketahui tentang sejarah dan budaya kota Surabaya. Namun beruntungnya, kali ini hal tersebut sudah terselesaikan. Karena apa? Karena Pemkot Surabaya melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan telah mengeluarkan buku Ensiklopedia Sejarah dan Budaya Surabaya. Dalam buku tersebut tertuang lengkap terkait cerita kota Surabaya. Nah, kali ini aku akan ulas salah satu budaya kota Surabaya, yaitu ludruk. Oke, kita mulai dalam 3, 2, 1. Nah, menurut sumber yang menuliskan gagasan di buku tersebut, nama ludruk sendiri diambil dari kata gela, gelo, dan gedrak, gedruk. Kedua kata tersebut merupakan gerakan yang biasa ditampilkan di pagelaran tari remo, yang akhirnya menjadi ciri khas kesenian ludruk, yang menempatkan tari remo sebagai bagian penting setiap pertunjukan ludruk. Singkat cerita, dua unsur kesenian ini saling melengkapi. Jika kita lihat dari perkembangan kesenian ludruk, tari remo ini merupakan syarat yang harus ditampilkan di pagelaran ludruk sebagai tarian selamat datang kepada para tamu. Ternyata ludruk ini berawal dari hiburan jalanan dengan tampilan yang sangat sederhana. Lambat laun, akhirnya berkembang menjadi teater rakyat dengan ciri khas yang kental. Perkembangan perludrukan di kota Surabaya sendiri menjadi beberapa era yang juga dipengaruhi oleh perubahan sosial, modernisasi, serta globalisasi. Seperti yang dilansir di buku ini, ada 6 era yang sangat penting di perjalanan perkembangan kesenian ludruk. Nah, kali ini langsung saja kita bahas satu persatu secara singkat pengertian dari masing-masing era perkembangan kesenian ludruk di kota Surabaya. Era awal ini biasanya dikenal dengan era lerok, yang dapat dibagi menjadi 2 periode, yaitu periode lerok ngamen dan lerok besut. Lerok ngamen biasanya tampil di jalanan dengan berpindah dari rumah ke rumah, sedangkan lerok besut tampil di acara hajatan, perayaan, dan semacamnya. Hal yang khas ditampilkan di lerok di era ini adalah mampu menjadikan keberadaannya sebagai sarana untuk menggambarkan situasi sosial dan politik. Ludruk di era ini mampu menghasilkan pakem yang semakin mantap, yaitu diawali dengan tarian remo, bedayan, dan dilanjutkan dengan kidungan, serta bagian inti dari cerita yang diangkat dari cerita kepahlawanan. Konsep ludruk di era ini lebih sederhana, segar, dan menghibur. Perbedaan yang ditampilkan adalah tari remo dan bedayan ditiadakan, serta kidungan dipersingkat dan diganti dengan jula-juli. Tidak beda dari era sebelumnya, di era ini mulai muncul program pembinaan sanggar ludruk, fasilitas pementasan, juga penyelenggaraan antar grup ludruk di Surabaya yang membuat banyak grup ludruk baru bermunculan.
Sisi penyesuaian kesenian ludruk di era ini dilakukan di sektor sarana dan prasarana modern dalam pertunjukan serta tema cerita dalam pementasan yang menampilkan adegan flashback atau cerita tertentu yang disinergikan dengan adegan yang berlangsung di panggung. Nah, lalu apa kesimpulan yang dapat kita ambil dari perkembangan kesenian ludruk? Ludruk merupakan suatu drama tradisional yang diperagakan oleh sebuah grup kesenian yang digelar di sebuah panggung dengan mengambil cerita tentang kehidupan rakyat sehari-hari, cerita perjuangan dan sebagainya yang diselingi dengan lawakan, diiringi dengan gamelan Jawa sebagai musiknya. Oke teman-teman, itu tadi sejarah singkat mengenai ludruk. Dan kalau boleh menarik quote dari Presiden pertama Indonesia, beliau pernah berkata, "Jas merah, jangan sampai melupakan sejarah." Dalam hal ini, sejarah dan kebudayaan yang ada di kota Surabaya tercinta ini, maka tugas kita sebagai generasi milenial maupun generasi Z adalah mempertahankan serta mengembangkan kebudayaan yang sangat ikonik di kota Surabaya. Salah satunya kesenian ludruk. Dan akhirnya, kalau Sobat Literasi ingin tahu lebih banyak tentang sejarah dan budaya kota Surabaya, Sobat Literasi bisa mampir ke perpustakaan atau taman baca masyarakat yang sudah tersebar di seluruh penjuru kota Surabaya untuk membaca buku ensiklopedia sejarah dan budaya Surabaya. Sambal terasi dicampur keju, mangan soto, lawuhe kerupuk. Sobat Literasi, ayo podo maju, lestarikan kesenian ludruk. Sampai ketemu di video selanjutnya dan salam literasi.